Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan kita bahas mengenai aplikasi Pati pada produk pangan. Capaian pembelajarannya adalah sebagai berikut. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami faktor penting aplikasi Pati pada produk pangan, kemudian memahami fungsi Pati pada aplikasi produk pangan ya, dan juga bisa menentukan jenis Pati yang tepat pada aplikasi produk pangan. Sumber acuannya adalah sebagai berikut, yaitu kimia dan fisik pangan, start, structure, function, and application, dan juga rangkuman dari berbagai jurnal yang terkait. Aplikasi Pati itu ada dua macam, yaitu Pati itu sebagai bahan baku utama. Jadi contohnya misalnya pada produk cookies ya, kemudian mie, pasta, roti, dan sebagainya. Jadi di sini penggunaan Pati itu dalam konsentrasi yang terbesar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai bahan tambahan. Ini banyak sekali ya, antara lain adalah sebagai bahan pengisi, misalnya pada produk permen ya, kemudian untuk pembentuk tekstur maupun viskositas, ini misalnya pada saus tomat ya, pengikatan air itu misalnya pada pembuatan bakso, kemudian pembentukan gel dan sebagainya. Jenis Pati itu ada dua, yaitu Pati alami, misalnya adalah Pati jagung, Pati tapioka, Pati kentang, Pati sagu, dan sebagainya. Nah, di sini perbedaan jenis bahan baku itu akan memberikan sifat dan rasa yang berbeda. Sifat di sini akan berkaitan dengan sifat gelatinisasi, kemudian juga retrogradasi atau sifat pembentukan pasta ya, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk rasa dan flavor itu juga berbeda. Jadi misalnya untuk Pati jagung itu akan membentuk pasta yang berwarna keruh ya, dibandingkan dengan tapioka maupun Pati kentang. Untuk produk industri, banyak kelemahan dari Pati alami ini karena Pati alami ini tidak tahan asam, tekanan tinggi, suhu tinggi, dan sebagainya, sehingga perlu dimodifikasi. Sehingga ada istilah Pati termodifikasi ya. Nah, di sini adalah beberapa alasan Pati alami itu perlu dimodifikasi. Dan jadi karena dia tidak tahan terhadap suhu tinggi misalnya ya, kemudian tekanan tinggi. Jadi kalau di industri itu pasti ada proses pengadukan ya, kemudian ada transport yang melalui pipa, dan itu memerlukan tekanan yang tinggi. Kemudian media asam ya, jadi pada pH yang rendah itu Pati alami itu akan sangat mudah terhidrolisis, dan itu akan memberikan sifat yang tentunya berubah gitu ya. Kemudian pengaruh garam juga sama, pengaruh suhu rendah itu juga akan memberikan pengaruh yang ternyata tidak baik untuk Pati alami ya. Nah, di sini diperlukan modifikasi Pati. Jadi mungkin pada perkuliahan sebelumnya sudah pernah dijelaskan mengenai modifikasi Pati. Jadi di sini sifatnya hanya untuk merefresh kembali ya, supaya ingat kembali. Jadi modifikasi Pati itu dilakukan untuk mengatasi sifat dasar Pati alami yang banyak kekurangan ya, sehingga akan memperluas penggunaan dan akan memperoleh sifat produk yang diinginkan. Jadi Pati termodifikasi ini adalah Pati yang telah mengalami perlakuan fisik atau kimia secara terkendali, sehingga akan mengubah satu atau lebih dari sifat awalnya. Teknik modifikasi Pati ini, ingat lagi, jangan sampai dilupakan, antara lain misalnya pregelatinisasi ya. Di sini kita bisa memperoleh Pati yang dapat terdispersi ataupun larut dalam air dingin atau bersifat instan ya. Jadi ini nanti banyak digunakan pada produk makanan instan. Kemudian ikatan silang ya,
akan diperoleh pati dengan viskositas yang stabil terhadap suhu tinggi, proses pengadukan maupun kondisi asam. Kemudian substitusi gugus hidroksil dari pati ini akan menghasilkan pati yang kemudian tidak mudah mengalami retrogradasi, memperbaiki stabilitas viskositas dan sebagainya. Kemudian hidrolisis terkendali dengan asam. Di sini akan menghasilkan pati dengan viskositas yang rendah ya. Kemudian kombinasi substitusi dan ikatan silang. Ini akan menghasilkan pati yang tahan panas, tahan pengadukan dan asam serta kecenderungan retrogradasi yang rendah. Ini adalah beberapa teknik modifikasi pati. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai aspek-aspek dalam aplikasi pati ya. Jadi yang pertama itu adalah aspek sensori, kemudian nilai pH, formulasi, dan proses pengolahan. Jadi aspek sensori, di sini pati itu merupakan bahan yang bisa mempengaruhi beberapa sifat sensori suatu produk, dan kita tahu bahwa sifat sensori suatu produk itu tentunya akan sangat menentukan pada preferensi konsumen ya. Jadi kalau ternyata sifat sensorinya itu memenuhi keinginan konsumen, maka tentunya produk itu akan menjadi layak jual ya, atau banyak diinginkan oleh konsumen. Jadi aspek sensori ini tentunya akan memegang peranan penting pada aplikasi pati untuk produk pangan, karena akan menentukan preferensi konsumen terhadap produk tersebut ya. Di sini pati ini merupakan bahan yang bisa mempengaruhi tekstur, bodi maupun penampakan produk. Di sini di tabel ini kita bisa melihat untuk tekstur itu misalnya akan mempengaruhi sifat masir, lembut, lengket ataupun gel ya. Kemudian ada body di sini heavy, thin, long, and short. Kemudian di penampakan itu kusam, mengkilap, keruh maupun jernih. Nah, untuk tekstur ini misalnya masir itu biasanya akan dipengaruhi oleh ukuran partikel dari jenis pati. Dan ukuran partikel ini tidak hanya mempengaruhi tekstur, tapi juga dia akan berpengaruh terhadap sifat kelarutan ya, ataupun sifat dispersinya. Nah, biasanya untuk jenis pati yang sudah mengalami pragelatinisasi itu akan memiliki ukuran yang sangat halus ya, sehingga pada saat dihidrasi, apabila pengadukannya itu tidak mencukupi, itu cenderung akan membentuk gumpalan ya, karena mereka itu pada permukaan itu patinya akan cepat sekali untuk menyerap air dan membentuk gel, sedangkan di bagian dalamnya itu belum kontak dengan air. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka untuk pati yang sudah mengalami pragelatinisasi itu umumnya dilakukan proses aglomerasi ya, atau penggilingan kasar, sehingga akan mempermudah kelarutan. Kemudian sifat lengket ataupun gami itu umumnya dipengaruhi oleh jenis pati ya. Jadi pati dengan kandungan amilopektin yang tinggi itu akan membentuk tekstur yang lengket ya. Kemudian untuk gel ini terutama dipengaruhi oleh kandungan amilosanya. Jadi biasanya untuk pati yang mengandung amilosa tinggi itu akan cenderung untuk membentuk gel setelah proses pemasakan. Kemudian untuk body di sini atau sifat alir pasta ya, ini sebagai gambarannya itu adalah bagaimana sifat produk tersebut itu setelah pengolahan, jadi terutama setelah didistribusikan ya, bagaimana sifat produk tersebut
saat diaduk ya, kemudian di sendok, di blender ataupun dituang. Jadi mungkin ada yang sifatnya cenderung padat atau mungkin encer ya, dan seterusnya. Kemudian untuk penampakan ini pati ataupun jenis pati itu akan mempengaruhi penampakan ya, produk pangan. Jadi misalnya ada yang keruh ya, kemudian ada yang jernih gitu ya. Misalnya jenis pati kentang itu cenderung akan membentuk pasta, menghasilkan pasta yang jernih ya. Sedangkan untuk pati dari jagung itu akan menghasilkan pasta yang keruh. Jadi tergantung dari tujuan penggunaannya, mau untuk apa, apakah diinginkan yang keruh ataukah diinginkan yang jernih. Kemudian satu lagi yang mungkin belum tercantum di sini itu adalah flavor ya. Jadi karena pati itu berasal dari nabati yang banyak macamnya ya. Jadi biasanya itu bahan bakunya itu akan mempengaruhi flavor yang dihasilkan. Berikutnya adalah nilai pH. Nilai pH ini akan mempengaruhi sifat fungsional dan juga daya simpan produk. Jadi di sini pH selama proses pengolahan itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena kondisi asam ini akan mempengaruhi viskositas pasta, tekstur maupun stabilitasnya. Jadi pada pati alami yang tidak dimodifikasi ini umumnya akan pecah selama proses pengolahan pada kondisi asam ya, sehingga akan dihasilkan tekstur yang kurang baik. Nah, pati alami ini umumnya itu bersifat tidak tahan asam, sehingga selama proses pengolahan pada kondisi asam itu akan pecah ya, dan akan menghasilkan tekstur yang kurang baik. Nah, disinilah perlunya modifikasi pati, sehingga nanti akan dihasilkan pati yang lebih tahan terhadap kondisi asam. Berikutnya adalah formulasi. Jadi komponen-komponen pangan yang lain itu dapat mempengaruhi sifat pati ya. Jadi misalnya itu adalah jumlah air di dalam produk ya, kemudian jumlah lemaknya, kemudian total padatannya, garam maupun gula, yang semuanya itu akan mempengaruhi perilaku pati dalam produk. Jadi secara umum itu komponen yang mempunyai kecenderungan untuk membentuk kompleks dengan pati atau bersaing secara langsung dengan pati itu dalam mendapatkan air, maka dia akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pati, terutama selama proses gelatinisasi maupun pembentukan pasta. Berikutnya proses pengolahan. Jadi pemilihan jenis pati yang sesuai dengan jenis pengolahan ini akan mendapatkan sifat pati yang diinginkan ya, baik dalam hal viskositas, pembentukan gel, daya ikat air, dan lain-lainnya. Nah, pati termodifikasi ini umumnya telah dirancang supaya sesuai dengan kondisi pengolahan. Jadi misalnya untuk pengolahan dengan pengadukan tinggi, panas tinggi, dan tekanan tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan sifat pati, sehingga jenis peralatan maupun jenis pati yang digunakan itu harus disesuaikan. Demikian tadi beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam aplikasi pati. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.